Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Kristen dalam edisi Hidup Sukses. Pada hukum yang ke-9 ini saya akan membahas tentang hukum sukacita. Filipi 2 ayat 14 berkata, "Lakukanlah semuanya tanpa menggerutu atau berdebat." Mereka yang membuang waktu dengan menggerutu akan kehilangan efek luar biasa dari hukum sukacita. Alkitab dengan jelas menyebutkan, "Bersukacitalah senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala hal." 1 Tesalonika 5 ayat 16. Filipi 4 ayat 4 berkata, "Bersukacitalah." Seseorang yang selalu mengucap syukur dan bersukacita bukanlah orang yang terus-menerus menggerutu. Ada orang yang menghabiskan seluruh hidupnya mengeluh tentang apa yang terjadi pada mereka, apa yang mereka lewatkan, apa yang tidak berhasil, siapa yang mengkhianati mereka, dan seterusnya. Orang-orang ini tidak mampu menutup masalahnya atau menghapusnya dari kehidupannya. Ada sebuah cerita menarik di dalam Alkitab yang menggambarkan kehidupan Ester. Sebagai seorang gadis, ia dibesarkan oleh pamannya setelah orang tuanya meninggal. Dia adalah orang Yahudi dan mengalami pengalaman diusir dari tanah airnya. Ester naik tahta menggantikan Vasti, ratu sebelumnya, yang dihukum mati karena tidak menanggapi panggilan raja, melanggar perintahnya. Terlepas dari semua keadaan buruk dalam hidupnya, Ester memainkan peran sentral dalam kisah orang-orang Yahudi. Dia adalah pahlawan wanita dan pembebas. Orang-orang Yahudi diancam akan dibunuh dan terlibat dalam persekongkolan yang diorganisir oleh Haman, yang ingin melihat mereka sujud dan sujud di hadapannya. Ester menengahi raja dan memastikan bahwa persekongkolan itu diklarifikasi. Keberaniannya membuat perbedaan karena dia menunjukkan dirinya kuat, seorang pejuang sejati. Akhir cerita dan kemenangan dirayakan dengan penuh sukacita. Tradisi itu tetap ada sampai sekarang dalam hari raya yang disebut dengan Yahudi Purim, yang berarti hari keberuntungan. Dalam kisah Ester, kita dapat mengambil pelajaran tidak ada gunanya mengeluh tentang apa yang telah mereka lakukan kepada kita. Yang penting adalah mengetahui bahwa kita dapat membuat perbedaan di mana kita berada. Cerita sukacita lain yang luar biasa, terlepas dari keadaan yang luar biasa yang dialami Yusuf putra Yakub. Yusuf adalah korban iri hati saudara-saudaranya sendiri. Yusuf dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Di sana ia berakhir di rumah Potifar, di mana dia bekerja dan tumbuh menjadi orang yang dipercaya. Tapi istri Potifar punya rencana lain. Dia ingin berselingkuh dengan pemuda itu. Setia kepada majikannya, Yusuf menolak rayuan wanita itu, dituduh salah dan dijebloskan ke penjara secara tidak adil. Tidak ada laporan bahwa Yusuf pernah menggerutu. Di penjara, ia terus bertindak, mulai dan membantu orang lain. Setelah beberapa saat dia dibebaskan dan akhirnya dia menjadi Perdana Menteri Mesir setelah meramalkan kelaparan selama 7 tahun. Kisahnya dalam kitab Kejadian dimulai dari pasal 37 dan merupakan cerita yang sangat menarik dari kesuksesan pribadi dan profesional. Ada yang mengatakan bahwa ketika Tuhan tidak mengubah keadaan itu karena Dia ingin mengubah Anda. Renungkan baik-baik. Ketika Allah tidak mengubah keadaanmu, Ia ingin mengubah engkau. Yusuf adalah korban ketidakadilan dan intrik. Tetapi dia berpegang pada etika dan keinginannya untuk membantu orang lain.
Setiap langkah Yusuf mendapatkan hikmat, bertambah dalam pengalaman, dan meninggalkan kesan positif pada orang lain. Alih-alih mengeluh, dia mengambil tindakan. Alih-alih menggerutu, dia belajar. Nasibnya diubah oleh berkat Tuhan, tetapi juga oleh cara dia menanggapi keadaannya. Kita semua tahu betapa menjengkelkannya bekerja sama dengan seorang profesional yang terus-menerus merengek. Cobalah untuk tidak menjadi teman yang tidak menyenangkan ini. Saint Franciscus Assisi berkata, mulailah dengan melakukan apa yang perlu. Lalu, lakukanlah apa yang mungkin. Dan tiba-tiba Anda melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Itu adalah hukum yang ke-9 dari bagaimana kita meraih sukses dalam hidup kita.